Halo guys, di video kali ini kita mau menjawab request dari teman-teman yang kemarin banyak sekali yang masuk di YouTube saya, disuruh mentutorialkan lagi bagaimana cara mengatur atau men-setting oli samping ya, oli samping dari Suzuki GX Tornado. Dan saya mohon maaf kemarin jika ada kesalahan saat pengambilan video karena suara backsound saya yang terlalu keras, karena zaman dulu saya belum bisa edit video ya, jadi mohon dimaklumi. Jadi untuk yang masih ada tutup rantainya, kita lepas dulu tutup rantainya ya. Lupa ini untuk pijakan giginya kita dilepas dulu karena sangat menghalangi kamera. Oke, sudah terlepas ya. Oke, selanjutnya kita lepas di bagian sini, di bagian tutup dari oli sampingnya, dari pompa oli sampingnya. Jika kalian mau lepas di bagian sini, lepas bagian rantai, lebih enak ya nanti ngaturnya. Coba saya lepas dulu untuk rantainya. Oke, sudah terlepas ya. Sudah terlepas. Kita singkirkan dulu. Nah, jadi untuk kabel ininya, kabel oli sampingnya, dia terhubung dengan yang sebelahnya, sebelah sini. Ini adalah kabel gas ya, kabel gas dari atas ini turun lagi dicabang di sini, yang satu ke oli samping, yang satu ke karburator. Nah, di sini ya, lari ke sini, dicabang lagi, sebelahnya lagi lari di sini. Nah, di sini. Coba saya gas dulu. Perhatikan. Nah, dulu kan dia nggak mau naik turun, cuma dimatikan. Kalau yang dulu, yang video saya kemarin ya, yang ini kan enggak. Nah, untuk mengaturnya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, perhatikan garis ini, garis yang lurus ini. Nah, dia minimal dia lurus dengan titik yang ini. Nah, yang kecil ini, jangan yang ini. Nanti kalau lurus dengan yang ini, olinya nanti akan keborosan. Nah, yang ini. Nah, lurus dengan yang ini. Nah, kalau titik ini, yang depan ini dia terlalu maju, nanti olinya akan boros ya, akan terlalu boros. Nah, akan terlalu boros. Jika kalau titik ini ke belakang dari garis ini, dia mundur ke belakang sini, nanti olinya dia akan terlalu irit nanti keluarnya. Jadi tidak bagus untuk waktu saat motor hidup ya. Nanti akan cenderung litik atau sedikit kasar. Pasnya di mana ya Mas ya? Kalau masih standar bawaan pabriknya, minimal dia lurus dengan ini, titik ini dia lurus dengan ini, yang kecil ini. Nah, kalau dia yang garis ini lurus dengan ini, nanti olinya nanti akan sedikit boros ya. Sama halnya dia di sini, dia agak sedikit digas. Perhatikan. Nah, pura-pura gitu. Nah, kalau lurus dengan ini dia sedikit seperti digas. Kalau kita lepaskan dia balik lagi. Nah, ini kan dia kan irit.
Ini garisnya kan nggak lurus dengan ini, dia akan cenderung irit. Garis yang titik ini ya, titik ini dengan yang bawah sini dia kan nggak segaris. Kalau dia mundur ke belakang sini, dia oli sampingnya dia irit. Oke, cara mengaturnya ya. Cara mengaturnya kita kendorkan dulu di bagian sini, di bagian umur 12 mili. Ini 12 mili ya. Yang di atas bautnya ini 8 mili, kita tahan bautnya yang atas. Kita kendorkan seperti ini. Kendorkan seperti ini ya. Kita putar seperti ini. Nah, kita putar seperti ini sampai bagaimana? Nah, sampai sini. Sampai titik ini ya, titik ini. Titik ini. Titik ini. Ini yang atas ini dia lurus dengan ini, yang bawahnya sini. Coba tak putarkan, ini nggak ada yang megangin soalnya. Oke ya, dia bergerak. Beras sedikit lagi ya. Nah, dia sudah hampir ya, hampir segaris. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah ya. Jadi kalau bawaan pabrik dia seperti ini, bawaan motor yang aslinya. Minimal dia segaris dengan yang di bawah. Coba kita gas. Oke ya, kalau digas dia akan naik karena tertarik dengan ini, oler gasnya ini. Kok nggak ngobrol? Coba flashnya saya matikan, kok nggak malah sulap loh. Gua mau nggak ketoro malah. Coba kita gas ya. Nah. Oke, seperti itu untuk mengaturnya. Jika teman-teman caranya seperti saya, juga caranya seperti saya dan masih ada suara ngelitik ya, kalian bisa tambah lagi, kalian geser ke atas, ke atas ini, ya. Dia posisinya nggak segaris lagi, dia dari sini dia ke arah ke kiri. Misalkan titiknya di sini ya, dia taruhlah dia di sini. Geser sekitar 2 mili sampai 3 mili. Nah, terus kalian lari ke sebelah, nanti saya jelaskan ke sebelah, ke ini apa, ke selang pembuangan dari oli sampingnya. Jika sudah pas, jika memang motor kalian sedikit memang menggunakan oli yang kurang bagus kualitasnya, untuk penyetelan seperti ini jangan jadi patokan ya. Kalau olinya kurang bagus bisa diboroskan sedikit, karena biasanya oli yang kurang bagus itu cenderung agak sedikit kasar di mesinnya, biasanya butuh agak sedikit boros seperti itu ya. Jika memang oli sampingnya kualitas bagus, di setel seperti ini, di setting seperti ini, dia suaranya masih halus ya, masih halus dan enak ya, seperti ini. Nah, dia segaris kan. Nah, ini sudah benar ya, sudah benar. Kalau misalkan di bagian pompa oli sini ya, di pompa oli, kit pompa oli isinya ini, biasanya kalau macet dia ada kotoran, entah itu dari inputan
oli ini yang selang besar ini. Nah, ini adalah dia menuju ke sini, ke tabung oli samping yang di sebelah sini, di samping sini. Nah, jika dia tersumbat pasti oli sampingnya kan nggak keluar. Saya sering menemukan di bagian sini itu tersumbat, atau di bagian sini dia ada kotoran, harus dibongkar ya. Nah, kalau misalkan teman-teman motornya sudah oversize atau sudah di coulter dengan menggunakan seker yang cukup besar, misalkan oversize sekitar 75 ya, 75 atau misalkan 100, ini jangan jadi patokannya, jangan samakan seperti ini, jangan samakan seperti yang bawaan motornya. Jika kalian samakan dengan bawaan motornya, pasti motornya akan cenderung sedikit kasar dan cepat panas, karena oli sampingnya ini yang keluar ya, konsumsinya dia kurang. Jadi untuk tingkat pelumasan di daerah seker dan stangnya dia kurang. Bagaimana solusinya? Nah, kalian tambah lagi ya, atau kalian samakan dengan garis yang tengah ini. Samakan garis yang tengah ini ya. Samakan garis yang tengah ini, coba sebentar. Nah, garis tengah ini ya, karena biasanya kalau sudah coulteran dan sekernya nggak ori lagi, biasanya suaranya agak sedikit melitik kalau panas. Jadi butuh konsumsi oli samping yang cukup besar ya, cukup sedikit boros. Gunakan kata sedikit boros ya, jangan boros. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalkan kalian pakai oli yang kualitas jelek atau biasanya beli literan, itu jangan. Kalau untuk motor harian ini jangan, setelannya jangan seperti ini. Nanti kok kalian gunakan setelan seperti ini, nanti misalkan lurus dengan ini ya, nanti suaranya agak sedikit ngelitik. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, olinya kualitasnya nggak bagus. Jadi kalau kalian menggunakan setelan settingan seperti ini, harus kualitas olinya harus bagus, oli sampingnya harus bagus ya, diameter pistonnya harus masih bawaan motornya atau masih kondisi standar. Ini motornya belum pernah di coulter ya, maksudnya ini belum pernah dibongkar, masih bawaan pabriknya. Jadi saya menggunakan seperti yang saya contohkan ini. Nah, jika ini sudah lurus, selanjutnya kalian kencangkan di bagian atas seperti ini. Oke ya, sebentar. Yang atas ditahan dulu, yang dikencangkan yang di bawah. Nah, seperti ini. Set, udah, jangan kencang-kencang, nanti susah nanti dilepasnya. Nah, ini kan sudah lurus. Coba kita gas, apakah dia lari atau tidak. Oke ya, ini dia nggak lari ya, tetap dia segaris ya. Intinya begini, jika kalian menggunakan piston yang asli, ya masih bawaan motor RC ya, Suzuki Tornado, dan kualitas olinya bagus, kalian misalkan menggunakan Castrol 2T atau yang lainnya, menurut saya itu kualitas yang sangat bagus, karena saya dari dulu menggunakan itu ya, jadi nggak ada masalah untuk motornya. Dan settingannya seperti ini ya, jangan salah. Nah, seperti ini. Kalau sudah kan ini sudah dikencangkan, nggak mungkin dia akan lari lagi.
Nah, setelah itu kita lari ke sebelah kanan. Setelah itu kita lepas bagian sini. Ini jurusannya dari bawah tadi, dari pompa oli. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan nyalakan motornya. Dan kita lihat apakah dia keluar oli atau tidak. Sambil kita gas sedikit ya. Di RPM 1500 kita lihat apakah dia keluar oli atau tidak. Biasanya dia keluar olinya kalau di RPM segini dia sedikit agak lama ya, karena dia mengikuti RPM mesin. Nah, itu dia mulai keluar ya, mulai keluar. Nah, itu dia mulai keluar ya. Saya tambah lagi gasnya. Nah, dia keluar ya. Nah, tuh keluar tuh. Tuh dia keluar tuh, gitu ya. Nah, itu dia keluar. Tuh dia keluar ya. Jadi usahakan di bagian sini dia keluar ya. Nah, jadi usahakan di bagian selang sini dia keluar oli sampingnya tadi yang dari bawah. Jika kalau tidak keluar, kalian periksa di bagian oli sampingnya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya cara settingnya. Untuk menjawab request dari teman-teman kemarin, coba kita gas motornya. Oke, seperti itu ya untuk settingannya. Jadi kalau takaran oli sampingnya dia pas, mesin itu kerjanya nggak berat. Dan di RPM tinggi, di RPM bawah dia enak dipakainya. Jika misalkan pompa oli dia jika misalkan oli sampingnya terlalu boros, nanti motornya sedikit susah dinyalakan dan biasanya agak berebet di RPM atas, karena biasanya di bagian busi dia kebanyakan oli ya yang masuk, jadi tingkat pembakarannya terganggu, jadi nggak begitu sempurna. Kalau keiritan oli atau keiritan oli sampingnya, kalau untuk khusus motor 2 tak, dia motornya akan cepat panas dan suaranya akan ngelitik. Kalau dibiarkan nanti savernya nanti akan hancur ya, akan rusak. Di bagian liner boringnya dia akan baret dan akan rusak lagi. Jadi otomatis kalian nanti akan biaya sangat besar ya. Jadi sayang ya. Mungkin seperti itu video dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat dan dukung channel ini, tekan tombol subscribe dan like, share, komen. Oke, terima kasih, salam pukul, bye bye, salam Geek Tornado.